Penyimpangan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi tetap saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Contoh penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13-14 Mei 2018. 3 tempat diantaranya, tempat ibadah di Gereja Santa Maria. Gereja ini terletak di Jalan Ngagel Nadia 01 Surabaya. Gereja Kristen di Indonesia (EKI) di Jalan Diponegoro Surabaya, dan di Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, yang menyebabkan adanya beberapa korban. Perlakuan terorisme sendiri jelas sangat menyimpang beberapa nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila pertama. Selain sila pertama, terorisme tersebut juga menyimpang pada sila kedua dan ketiga. Terorisme di Indonesia sendiri dapat disebabkan karena kurangnya akan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Dari kasus bom bunuh diri tersebut dikatakan bahwa alasan pelaku melakukan bom bunuh diri yaitu jihad. Hal tersebut sangat menyimpang nilai sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang mana menghilangkan nyawa seseorang walau alasannya adalah berjihad dan membela agama. Menurut saya, tindakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan provokasi terhadap kerukunan umat agama. Banyaknya kasus bom yang terjadi menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama yang notabene Indonesia terdiri dari beragam agama. Cara untuk menghentikan aksi teror adalah meluruskan paham-paham para teroris. Melakukan deradikalisasi, yakni dengan meluruskan benih-benih paham yang saat ini sudah tersemai dan melekat di hati mereka melalui pendekatan budaya, pemahaman ajaran agama yang benar. Kasus bullying yang terjadi di Kota Bogor. Bocah dilempar ke kali oleh pemuda Bogor. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi satu sama lain. Akibat yang timbul dari kasus bullying bisa berupa gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-meluap, depresi, rendah diri, cemas, kualitas tidur menurun, keinginan menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri. Maka dari itu, stop bullying. Kita harus bisa mengamalkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana memiliki arti bahwa bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang tanpa membeda-bedakan suku, budaya, ras, dan agamanya. Berbagai kasus kejahatan yang ada pada saat ini semuanya melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun kejahatan itu dilakukan atas alasan tertentu, sebagai manusia kita tidak diajarkan dan tidak diperbolehkan melakukan tindak kejahatan apapun dengan alasan apapun. Sebagai umat manusia dan warga negara yang baik, hendaknya kita bertindak sesuai adab-adab manusia yang saling menghormati, melindungi, menyayangi, dan adil terhadap sesama manusia lainnya. Kita sudah mengetahui bahwa sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia
yang memiliki makna bahwa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia, menghargai agama, suku, budaya, dan ras, serta rela berkorban untuk negara dan bangsa. Begitu juga pohon beringin yang sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Berikut bentuk penyimpangan dari sila ketiga antara lain: yang pertama, perang antar suku yang terjadi di Papua, dan yang kedua, tawuran antar pelajar, dan yang ketiga, banyaknya aliran sesat yang muncul, yang salah satunya terjadi di Cianjur. Kasus yang menyimpang pada sila ketiga salah satunya adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. OPM memiliki tujuan untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI serta ingin merdeka sendiri. Organisasi ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Solusi dari kasus yang terjadi pada sila ketiga. Penyebab utama dari belum tuntasnya penyelesaian konflik Papua melalui kebijakan-kebijakan, menurut saya, karena belum ada solusi yang komprehensif. Konflik Papua lebih sering diidentikan dengan masalah ekonomi. Apabila konflik Papua mau diselesaikan secara permanen, pemerintah harus merangkul semua pemangku kepentingan agar secara bersama-sama mencari solusi yang komprehensif. Perlu disadari bahwa sebagus apapun kebijakan pemerintah tidak dapat menyelesaikan konflik Papua apabila tidak berkonsultasi dengan kelompok OPM. Oleh karena itu, solusi komprehensif untuk Papua dicari dan ditetapkan secara bersama, serta diterima semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok OPM. Berikut saya tampilkan contoh kasus pelanggaran sila keempat dalam masa pandemi. Meski sudah diberikan penjelasan oleh Bupati, sejumlah warga Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas tetap menolak desanya menjadi tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Penolakan pemakaman jenazah perawat RSUP Dr. Karyadi yang meninggal karena tertular virus corona ini terjadi di Ungaran, Kabupaten Semarang. Jenazah awalnya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Sewakul di samping makam sang ayah. Namun karena ada penolakan warga, jenazah akhirnya dimakamkan di komplek makam keluarga Dr. Karyadi di Kota Semarang. Menyikapi kasus tersebut, sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebihnya, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang terjadi di Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang, jauh dari ajas Pancasila, yakni tidak berperi kemanusiaan dan bermusyawarah. Apabila diaplikasikan melalui keterlibatan kita dalam proses mewujudkan kebijaksanaan dan dalam kesejahteraan umum, bahkan memuliakan komitmen kita untuk menjunjung tinggi Pancasila dalam kondisi apapun. Terhadap kasus di atas, setiap tindakan penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 yang tidak memiliki dasar ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan untuk meminimalisasi tindakan-tindakan penolakan jenazah korban COVID-19 lainnya, dan perlu penguatan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, khususnya sila keempat. Contoh kasus pelanggaran sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkait diskriminasi agama, yaitu ada Ketua OSIS non-Islam guru rasis SMAN 58 Jakarta dipolisikan murid sendiri.
Guru SMAN 58 Jakarta berinisial TS itu dilaporkan polisi oleh muridnya sendiri karena melarang para murid pilih ketua OSIS yang bukan beragama Islam melalui media sosial WhatsApp Group. Guru tersebut dilaporkan atas pernyataan yang dinilai mengandung unsur sara terkait pemilihan ketua OSIS hingga viral di media sosial. Dalam tangkapan layar handphone di grup WhatsApp tersebut, TS meminta kepada anggota Rohis SMAN 58 Ciracas, Jakarta Timur untuk memilih calon ketua OSIS selain nomor 1 dan 2 karena tidak beragama Islam. Berikut isi pesan WhatsApp tersebut. Assalamualaikum, hati-hati memilih ketua OSIS dan 2 calon non-Islam. Jadi, tetap walau bagaimana kita mayoritas harus punya ketua yang seakidah dengan kita. Isi pesan guru tersebut. Kasus diskriminasi agama tersebut melanggar sila kelima Pancasila karena perlakuan tidak adil seorang guru terhadap semua siswanya dengan mengambil hak siswa non-Islam yang ingin menjadi ketua OSIS. Setiap siswa memiliki hak yang sama di sekolah, meskipun berbeda agama, ras, etnis, dan suku. Jika ia layak menjadi ketua OSIS, sudah sepatutnya ia terpilih menjadi ketua tanpa mengikutsertakan agama di dalamnya. Seharusnya, sebagai seorang guru, ia harus berlaku adil dan tidak berpihak terhadap satu pihak siswanya. Dalam perwujudan nyata, keadilan memiliki 2 bentuk penerapan secara umum, yaitu jaminan agar berhak maupun kebebasan setiap orang tidak dilanggar oleh siapapun, dan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Guru tersebut tidak mengamalkan wujud keadilan dengan menggunakan titelnya sebagai guru untuk menghasut para siswa mengambil hak orang lain dan tidak menghormati hak orang lain. Jika masyarakat menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka akan tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Secara lahiriah maupun batiniah, kesejahteraan rakyat lahir batin berarti terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa, keamanan, dan keadilan, serta kebebasan dalam memeluk agama. Selain itu, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan keadilan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.